Sungai Gung di Tegal selalu punya pesonanya sendiri. Airnya yang luas mengalir tenang, menjadi nadi kehidupan bagi warga sekitar. Di tepi Sanggai, deretan pepohonan besar berdiri seakan menjadi peneduh sekaligus saksi bisu aktivitas manusia. Di pagi hari, suasana terasa ramai oleh lalu lalang warga yang hendak berangkat ke pasar. Sebagian membawa sayuran, sebagian lain menuntun sepeda motor dengan keranjang berisi ayam hidup. Tak jauh dari tepian sungai, berdirilah sebuah agen ayam potong yang cukup besar. Bangunan sederhana bercat pudar itu selalu tampak sibuk. Truk-truk kecil keluar masuk. Para pekerja sibuk menurunkan ayam, dan suara berisik kawanan unggas memenuhi udara. Bau khas anyir bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan sering membuat siapapun yang lewat sekadar melirik atau menutup hidung. Namun, di balik hiruk-pikuk keseharian itu, warga sekitar sering berkata bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan agen ayam potong itu. Usaha yang dulunya biasa saja, tiba-tiba tumbuh pesat hanya dalam waktu singkat. Tidak ada yang berani bersuara keras, sebab di kampung kecil, kabar bisa lebih tajam daripada pisau. Semua masih terasa wajar, sampai kemudian, hal-hal kecil mulai membuat orang bertanya-tanya. Pagi hari di tepian Sungai Gung selalu punya denyutnya sendiri. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan air yang mengalir tenang. Sesekali riak kecil muncul ketika perahu nelayan sungai menepi. Burung-burung kecil berterbangan dari satu pohon ke pohon lain, seakan ikut menyambut matahari yang mulai naik dari ufuk timur. Di tepi jalan tanah yang memanjang mengikuti aliran sungai, lalu lalang, warga sudah terlihat sejak fajar. Ada yang menuntun sepeda motor dengan keranjang berisi ayam hidup. Ada pula ibu-ibu dengan bakul berisi sayur mayur yang hendak dijual di pasar. Dialek ngapak khas Tegal terdengar di mana-mana. Kadang terdengar celetukan bercanda yang membuat suasana terasa akrab. Di antara hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah bangunan besar dengan cat putih yang mulai pudar. Itulah agen ayam potong milik Pak Karsa. Dari luar, bangunannya tampak sederhana. Hanya dinding semen yang belum dirapikan sepenuhnya, atap seng yang lebar, dan pagar besi seadanya. Namun, siapapun yang lewat bisa merasakan betapa sibuknya tempat itu. Suara kokok ayam bercampur dengan teriakan para pekerja yang sibuk menurunkan kandang-kandang dari truk. Bau khas anyir daging bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam menusuk hidung siapa saja yang melintas. Tapi anehnya, meski bau itu cukup mengganggu, tetap banyak pedagang dari pasar yang rela antre di depan pintu agen. Cepet, my sipage, ayaming tek. Yo, teriak seorang ibu dengan logat Tegal kental. Sambil menenteng tas belanja, Pak Karsa hanya tersenyum dari balik meja kayu panjang, tempat ia biasa menghitung uang. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras dengan kumis tebal yang selalu rapi. Rambutnya sudah mulai beruban, tapi sorot matanya masih tajam. Ia tampak sibuk mencatat pesanan satu persatu. Tangannya lincah menghitung lembaran uang tanpa terlihat lelah. Ayam durung teka maneh bu. Sabar ya, Neng Injero isih, ana stok setitik. Nanti, sampean aku dahulukan, jawab Pak Karsa dengan suara beratnya. Yang menarik, agen ayam potong itu dulunya tidak sebesar sekarang. Dulu sekitar 2 tahun lalu, tempat itu hanya berupa lapak kecil yang menjual ayam potong seadanya. Bangunannya masih reot, dengan lantai tanah yang becek. Setiap kali hujan turun, banyak orang tidak terlalu memperhitungkan usaha Pak Karsa saat itu. Namun, entah sejak kapan usaha itu mendadak melejit. Bangunannya diperluas, jumlah pekerja bertambah, bahkan truk-truk kecil yang membawa pasokan ayam hampir setiap hari keluar masuk tanpa henti. Pedagang pasar yang dulu membeli dari agen lain, kini hampir semuanya beralih ke tempat Pak Karsa. Aneh, cepet banget majune agen iki, bisik seorang bapak pedagang sayur kepada temannya saat mengantre. Lah iya, wong, agen liane pada sepi saiki. Malah ana sing tutup permanen. Mbok menawar rezekina Pak Karsa pancen akeh. Rezeki akeh piye tu, aku ora ngerti keren.
Kok bisa muraga ke rego ayam semurah iki? Bisikan-bisikan semacam itu sering terdengar. Namun, di desa kecil seperti itu orang-orang lebih sering memilih diam daripada mengusik keberhasilan orang lain. Toh, mereka juga diuntungkan dengan harga ayam yang murah. Di dalam agen, suasana tak kalah sibuk. Para pekerja, kebanyakan anak muda desa sekitar, sibuk memotong ayam, membersihkan bulu, lalu menaruhnya di meja besar untuk dipaketkan sesuai pesanan. Suara mesin potong bercampur dengan cipratan air membuat suasana semakin riuh. Salah satu pekerja yang baru masuk kerja pagi itu adalah Bagas, pemuda berusia 22 tahun yang baru beberapa minggu lalu direkrut Pak Karsa. Bagas dikenal anak yang rajin, meski agak pendiam. Ia berasal dari desa sebelah dan awalnya sempat ragu untuk bekerja di agen itu. Namun, karena gajinya lumayan tinggi dibandingkan pekerjaan lain, ia akhirnya menerima tawaran itu. Bagas pagi itu sibuk memindahkan tumpukan ayam dari kandang ke meja pemotongan. Peluh bercucuran di wajahnya, tapi ia tetap tersenyum ketika salah satu pekerja lain, Johnny, menggoda, "Gas, Rockcastle, tuh, wong awakmu kurus, tapi kerja ngangkat kandang ayam mulu," kata Johnny sambil tertawa. Bagas hanya nyengir, "Lumayan mas, biasane nganggur, saiki aiso gajian, keringet iki ada di obat ngeli, hahaha." Ngono yo bener, tapi ojo kaje, lo kerja nang kene kadang ora mengbutuh tenaga, tapi uga kudu wani. Bagas mengernyit. "Wani opo mas?" Johnny hanya terkekeh tanpa menjawab jelas. "Pokoke kerja we, nanti ngerti dewe." Ucapan Johnny itu sekilas hanya terdengar sebagai lelucon. Bagas tak terlalu memikirkannya. Baginya, pekerjaan ini hanya soal bertahan hidup. Sementara itu, di luar agen, suasana pasar mulai ramai. Pedagang-pedagang dari berbagai desa berdatangan untuk membeli ayam potong. Truk sayur dari Brebes, mobil bak terbuka dari Slawi, hingga becak-becak penuh muatan berjejer di jalanan. Orang-orang berteriak, tawar-menawar, dan suara klakson bercampur dengan aroma khas pasar tradisional. Seorang pedagang lama bernama Pak Samin, yang dulu punya agen ayam sendiri, tampak berdiri di kejauhan sambil memperhatikan agen Pak Karsa. Wajahnya muram. Agen miliknya sudah tutup sejak beberapa bulan lalu karena kalah bersaing. Dengan suara pelan, ia bergumam kepada temannya, "Ora normal iki, ora mong masalah bisnis. Aku ngerti tenan, ana sing ora beres neng agen kae." Namun, temannya hanya menepuk bahunya. "Wis, Min, sing penting awake dewe isi, aiso urip. Ojo ngurusi urusan wong sing gawe awake ju, tambah mumet." Meski begitu, bisikan-bisikan tentang agen Pak Karsa terus bergulir. Apalagi, beberapa warga mengaku sering mendengar suara ayam berkokok keras menjelang dini hari. Padahal jam segitu bukan waktu ayam berkokok. Suara itu katanya terdengar panjang, lebih mirip jeritan ketimbang kokok biasa. Bagi sebagian orang, itu hanya kebetulan. Tapi bagi yang percaya mitos, suara ayam tengah malam sering dianggap sebagai pertanda buruk. Apalagi jika itu terjadi di dekat sungai Gung. Sungai yang sejak dulu dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk gaib bernama Nyai Roro Gung. Namun, semua itu masih sekadar bisikan bagi Bagas dan para pekerja baru, yang mereka pikirkan hanyalah pekerjaan harian, memotong, membersihkan, mengantar. Belum ada satupun yang berani mengaitkan hal-hal aneh itu dengan agen ayam yang kini jadi primadona pasar. Di kejauhan, matahari sudah naik semakin tinggi. Aktivitas pasar kian ramai. Pak Karsa tampak berdiri di depan agen, mengawasi para karyawannya dengan senyum tipis. Dari sorot matanya, ada sesuatu yang sulit dibaca, antara kebanggaan seorang pengusaha sukses atau rahasia besar yang ia simpan. Rapat-rapat, hari itu berakhir tanpa kejadian berarti. Semua terasa wajar. Hanya saja, di balik hiruk-pikuk yang tampak biasa, ada pertanyaan kecil yang mulai tumbuh di hati sebagian orang. Benarkah semua ini sekadar kerja keras atau ada hal lain yang bermain di balik kejayaan agen ayam potong Sungai Gung? Pasar Trayemen, Slawi. Pagi itu seperti biasa,
sudah penuh dengan teriakan dan suara gaduh. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Tukang becak bersiul sambil menunggu penumpang. Anak-anak kecil berlarian membantu orang tuanya membawa kantong belanja. Bau khas pasar tradisional bercampur jadi satu. Anyir ikan, harum rempah, amis daging, dan aroma gorengan yang digoreng di sudut jalan. Di antara hiruk pikuk itu, agen ayam potong milik Pak Karsa tampak paling mencolok. Antrean panjang, pembeli hampir menutupi jalan kecil di depannya. Beberapa pedagang menggerutu karena jalan jadi tersendat, tapi mereka sendiri tetap ikut antre, sebab harga ayam di agen itu jauh lebih murah dibandingkan tempat lain. Masya Allah, regane iso miring, pengt, yen tuku neng kene, isih aiso untuk keuntungan akeh, kata seorang pedagang bakso sambil menghitung uang kertas di tangannya. Iya, wong regane aiso bedane 10.000 sak kilo. Lah nenek tuku akeh, iso irit puluhan ewu, timpal yang lain. Meski banyak yang senang dengan harga murah, bisik-bisik penuh tanda tanya juga semakin sering terdengar di warung kopi dekat pasar. Beberapa pedagang lama berkumpul sambil menyeruput kopi hitam. Salah satunya adalah Pak Samin, mantan pemilik agen ayam potong yang kini usahanya gulung tikar. Wajahnya kusut, matanya sayu menatap antrean panjang di agen Pak Karsa. Nganeh-anehi tenan loh, agenku biyen wis 2 pelanggan tetap, tapi saiki kabeh pindah nengken. Ora mung soal rekolo, kerane Pak Karsa aiso untuk pasokan ayam segitu akeh. Akura masuk akal, keluh Pak Samin sambil menghela napas panjang. Seorang pedagang lain, Bu Wati, mencoba menenangkan. Yo wis, Pak, rezeki kui wis ana, ting ngatur, mbok menawa sampeyan durung wayahe sugih maneh. Pak Samin menggeleng pelan. Ora Bu, aku ngerti. Bedane usaha normal karo sing ora normal. Iki ora lumrah. Wong pasar liyane pada sepi, kok agen kui malah tambah rame saben minggu. Aku curiga ana sing aneh. Ucapan itu membuat suasana warung kopi mendadak sunyi. Beberapa orang saling pandang, ragu untuk menanggapi. Di desa Kesel, ucapan semacam itu bisa memicu gosip berbahaya. Namun akhirnya, Pak Darto, pedagang sembako, membuka suara pelan. Kowe ngerti ora, wong-wong sing omahe cedhak agen kae kerep krungu suara ayam berkokok pas jam 2 bengi. Kokoke ora kaya ayam biasane, panjang serak koyo wong nangis. Padahal jam segitu ora mungkin ana ayam sing kokok. Mata Pak Samin melebar. Mono tuh, aku kira menggosip. Lah iya, aku tahu, krungu diu, ngegetekna. Bulu kuduku langsung merinding, jawab Pak Darto sambil mengusap tangannya yang bergetar tipis. Obrolan itu membuat suasana di warung kopi makin tegang. Beberapa orang mencoba menertawakan untuk mencairkan keadaan, tapi jelas terlihat rasa takut di wajah mereka. Sementara itu, di agen ayam, para pekerja masih sibuk seperti biasa. Bagas yang baru sebulan bekerja mulai akrab dengan teman-temannya. Namun, ia sering memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya bingung. Misalnya, stok ayam yang datang setiap hari terasa tidak masuk akal. Truk-truk kecil membawa ratusan ekor ayam, bahkan kadang ribuan. Jumlahnya terlalu banyak untuk ukuran agen biasa. Tapi anehnya, tidak pernah ada masalah kehabisan atau kelebihan. Semua seperti sudah dihitung dengan tepat. Mas, iki ayam teko endi kabeh? Tanya Bagas pada Joni. Suatu pagi saat mereka sedang menurunkan kandang, Yosaka pemasok. Tuh, aku ya orang ngerti persis. Sing jelas, ora tahu telat. Lawong saben dina mesti ono pemasok akeh. Joni menoleh sebentar, lalu menandok. Wis ojo akeh takon. Kerja we, nek kepo, malah repot. Jawaban Joni itu membuat Bagas semakin heran. Tapi ia memilih diam. Toh, pekerjaannya sudah cukup melelahkan. Di luar agen, gosip mulai menyebar semakin luas. Beberapa warga mengaitkan keberhasilan Pak Karsa dengan mitos Sungai Gung. Sejak dulu, sungai itu dipercaya punya penunggu gaib. Seorang makhluk perempuan yang disebut Nyai Roro Gung. Orang tua di desa sering menakut-nakuti anak-anak mereka dengan cerita itu. Ojo cedak-cedak sungai nenek bengi, menko digawa Nyai Roro Gung. Begitu kata mereka.
Namun, cerita itu kini kembali mencuat karena kebetulan Agen Pakarsa memang berdiri tidak jauh dari tepi sungai. Apa ora? Mungkin yen Pakarsa kui duwe perjanjian karo Nyai Roro Gung, makane rejekina lancar, usaha maju, tapi ora jelas sumber saka ngendi, bisik seorang pedagang di pasar. Jen Pansen Gono, terus tumbale apa? Sahut yang lain dengan wajah penasaran. Pertanyaan itu membuat suasana hening. Tidak ada yang berani menjawab, tapi bayangan menyeramkan mulai berkelebat di benak masing-masing. Sore harinya, setelah pasar mulai sepi, Bagas pulang melewati tepi sungai Gung. Ia sengaja mengambil jalan pintas untuk lebih cepat sampai rumah. Matahari mulai turun, menyisakan cahaya oranye di permukaan air sungai. Suara serangga malam mulai terdengar. Bagas berhenti sejenak, menatap aliran sungai yang luas. Entah mengapa, ada perasaan ganjil di hatinya. Air sungai tampak tenang, tapi ada sensasi dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Ah, mong pikiran kue, gumamnya sambil melanjutkan langkah. Namun, begitu sampai di rumah, ibunya langsung menyambut dengan wajah khawatir. Gas, kowe ojo sering liwat sungai sore-sore, neng kene akeh sing ngomong nenek sungai kui wingit. Bagas tersenyum tipis. Ibu percaya mitos kui, ta? Kowe isih enom, orang ngerti. Wong-wong sing urip jaman biyen ngerti tenan, ana sing gaib nang kono, ojo sembrono. Bagas hanya mengangguk. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Benarkah semua ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu di balik kejayaan agen ayam potong milik Pak Karsa? Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, suara samar terdengar dari kejauhan. Kokok ayam panjang, serak, dan terdengar ganjil. Suara itu datang dari arah agen ayam potong dekat sungai Gung. Sebagian warga terbangun, saling pandang dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani keluar rumah. Mereka hanya bisa berbisik di balik pintu. Pancen ana sing ora beres. Malam di desa dekat sungai Gung biasanya tenang. Setelah azan Isya, jalanan mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala redup. Sebagian hanya ditemani cahaya bohlam 5 watt yang menggantung di teras. Anak-anak sudah tidur lebih awal. Sementara bapak biasa nongkrong sebentar di pos ronda sambil menyeruput kopi. Suara jangkrik dan kodok dari arah sawah jadi musik pengantar malam. Sesekali terdengar suara motor melintas aitupin jurang. Semua berjalan wajar, sampai sebuah suara yang tidak semestinya mulai terdengar di tengah malam. Awalnya samar, seekor ayam berkokok dari arah agen Pak Karsa. Suara itu panjang, melengking, dan tidak biasa. Jika ayam biasanya berkokok saat fajar, kali ini suara itu muncul sekitar pukul 2 dini hari. Cook, crack. Cook, crack. Bagi telinga orang desa, suara itu terasa janggal. Kokoknya tidak keras penuh tenaga seperti ayam jantan biasa, melainkan serak, seperti tersendat-sendat. Lebih mirip rintihan yang dipaksa keluar. Seorang ibu yang rumahnya tak jauh dari agen, Bu Minah, terbangun karena suara itu. Ia membuka jendela. Pelen-pelen angin malam menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Dari keyohan, ia bisa melihat samar-samar lampu agen ayam masih menyala. Padahal jam segitu biasanya sudah gelap. Mosok wong kerjo isih nganti jam segini, gumamnya lirih. Suara ayam itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang. Bu Mina buru-buru menutup jendela, menyalakan lampu kamar, lalu membaca doa dengan terbata-bata. Dalam hatinya ia sadar, suara itu bukanlah kokok ayam biasa. Keesokan paginya, obrolan tentang suara aneh itu jadi topik hangat di warung kopi Kau Krungwo, ora winggi benji. Tanya Pak Darto dengan suara pelan. Krungu Pak, ngegetekna, aku karo bojoku nganti ora iso turu. Koko kekaya, wong ngegero, jua puati. Aku yo krungu, tapi aku mikir, bok menawa mong ayam lagi stres. Sela seorang bapak muda mencoba menertawakan. Stres piye? Wong jam loro bengi kok aiso kokok. Ayam normal ora kaya ngono. Potong Pak Samin dengan wajah serius. Obrolan berhenti sejenak. Semua orang paham kalau ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi mereka juga takut untuk membicarakannya. Terlalu jauh. Di agen ayam sendiri,
suasana tetap seperti biasa. Pagi itu Bagas masuk lebih awal. Karena harus membantu menurunkan pasokan baru, ia melihat wajah beberapa warga yang antre tampak pucat, seakan tidak tidur semalaman. Mas, kau krungu ora, Winggi Benji, ono, iom kokak, bisik Joni. Saat mereka sama-sama mengangkat kandang, Bagas mengangguk. Krungu mas, aku kira ayam biasa, tapi kok aneh yo? Joni menatapnya sebentar, lalu menandok. Yo wis, ojok dipikir. Nek mikir ekeke, malah dadi masalah. Bagas tidak puas dengan jawaban tapi ia memilih diam. Siang harinya, seorang anak kecil bernama Rara Kuka Bumina bercerita di depan orang-orang. Dengan polos, ia berkata kalau semalam melihat embok-embok rambut panjang berdiri di dekat kandang ayam ketika ia mengintip dari celah jendela. Mbok-mbok kuwi nganggo kebaya, rambut nganti nutupi rai. Deweke mengdelok wei, terus ilang, kata Rara dengan suara lirih. Semua orang langsung merinding. Anak kecil jarang bisa berbohong dengan detail seperti itu. Buminah pun tampak ketakutan mendengar cucunya berkata begitu. Ia buru-buru menutup mulut Rara, takut gosip itu semakin melebar. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Lagi-lagi suara ayam berkokok panjang terdengar. Kali ini, lebih dari satu kali, beberapa warga mencoba memberanikan diri keluar rumah. Dari keyohan, mereka melihat lampu agen ayam tetap menyala, meski semua pekerja mengaku sudah pulang sore harinya. Salah satu pemuda, Rangga, mencoba nekat mendekat bersama temannya. Mereka berdua berjalan perlahan di tepi jalan. Hania berbikal Santa Castle. Angin malam bertiup dingin, membuat ranting-ranting pohon bergoyang. Sampai di dekat agen, mereka mendengar suara aneh, seperti percikan air dari arah sungai. Sesekali terdengar suara perempuan tertawa lirih, bercampur dengan kokok ayam yang serak. Balik, enggak, aku ora wani, bisik temannya, dengan suara gemetar. Engine wekok wedi, Rangga mencoba menenangkan. Meski sebenarnya ia sendiri juga merinding, namun langkah mereka terhenti mendadak ketika melihat bayangan besar melintas di dalam agen. Bayangan itu bergerak cepat, seolah melayang, lalu hilang begitu saja. Mereka langsung berlari pulang tanpa menoleh lagi. Kabar tentang kejadian itu cepat menyebar. Di desa Kesel, gosip seperti api yang menyambar jerami kering. Dalam semalam saja, hampir semua orang tahu cerita tentang suara ayam aneh dan bayangan misterius di agen ayam. Pak Karsa, ketika ditanya warga, hanya tertawa kecil. Wong desa kuwi gampang percaya gosip, wong ayam akeh, yo kadang ono sing kokok pas tengah. Benji, ora usah digedeke, katanya dengan nada santai. Namun, ketenangan Pak Karsa justru membuat sebagian orang semakin curiga. Bagaimana mungkin ia bisa tetap tenang, sementara hampir semua warga mengaku ketakutan? Bagas sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu, ia sengaja menahan kantuk dan tidak langsung tidur. Ia duduk di teras rumah, menunggu jam lewat. Tengah malam, benar saja, sekitar pukul 2:04, suara itu terdengar lagi. Kokok panjang, serak, dan seperti bercampur dengan suara tangisan. Kali ini lebih jelas, karena rumah Bagas tidak terlalu jauh dari agen. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ayam biasa. Tapi semakin lama ia dengar, semakin sulit dipercaya. Kuk, kreik, kuk, kreik. Itu seperti berasal dari banyak ayam sekaligus, tapi terdengar tidak serempak. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut menirukan suara ayam dengan nada lebih dalam. Bagas berdiri, menatap ke arah agen. Lampunya masih menyala. Dari kehan, ia seperti melihat ada gerakan samar di depan kandang. Sebuah bayangan hitam tinggi, berdiri diam, lalu lenyap begitu saja. Tubuh Bagas gemetar. Ia mundur masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di agen ayam potong itu, ia merasa ada bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, wajah Bagas tampak pucat di tempat kerja. Joni menyadari perubahan itu. Kowe krungu maneh tuh? Tanya Joni sambil menatapnya serius. Bagas mengangguk pelan. Yo wis, aku wis wanti-wanti. Nek kerja neng kene, ojo kepo. Ana sing luwih gede ketimbang awakmu.
sing ngurusi kabeh iki. Ucapan Joni itu membuat Bagas semakin bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi rasa takut menahan lidahnya. Dalam hati, Bagas mulai sadar ada sesuatu di balik kejayaan agen ayam potong itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan suara ayam tengah malam hanyalah awal dari misteri yang lebih besar. Hari itu matahari bersinar terik. Awan putih tipis berarak di langit tegal. Angin berhembus, membawa aroma khas dari pasar dan sawah basah. Bagas, dengan sarung tangan lusuh dan topi caping, baru saja selesai mengangkat beberapa keranjang ayam dari truk pengiriman. Keringat membasahi pelipisnya. Tapi ia berusaha tetap tersenyum. Meski pekerjaan di agen ayam potong milik Pak Karsa berat, Bagas merasa harus bertahan. Sejak ayahnya sakit dan ibunya hanya bekerja serabutan, ia adalah tulang punggung keluarga. Gaji di agen memang tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak suara ayam tengah malam itu, ada rasa tak tenang yang menempel di dadanya. Seolah-olah setiap kali ia memasuki area kandang, hawa dingin menusuk tulang. Pagi itu, Bagas diperkenalkan dengan seorang karyawan baru. Namanya Arif, pemuda asal desa tetangga yang baru saja diterima bekerja di agen ayam. Tubuhnya kurus, wajahnya ramah, dan senyumnya tulus. "Gas, iki Arif kowe kerja bareng deweke ngurus kandang," kata Joni, yang belakangan Bagas tahu sudah bekerja cukup lama di sana. Bagas mengangguk sambil mengulurkan tangan. "Aku Pak, salam kenal Rif." "Yo, salam kenal, wong anyar, karo wong anyar, iyo padowe," jawab Arif sambil tertawa kecil. Sejak hari itu, mereka sering bekerja berdua, mengangkat keranjang, membersihkan kandang, menyalakan lampu, hingga memberi pakan. Obrolan mereka ringan, sesekali bercanda, membuat suasana kerja terasa lebih hidup. Namun di balik itu, Arif sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. "Bagas, Gas, kok aku ngerasa aneh yo, kerja nang kene, ayam-ayam, kadang kayan delok menungsa, tetepain enggi jerisi." Bagas terdiam. Ia sendiri merasakan hal yang sama, tapi tak berani mengatakannya. Malamnya, saat makan di warung dekat agen, Bagas mendengar bisikan dari dua orang karyawan senior. Mereka duduk tak jauh darinya, membicarakan sesuatu dengan suara pelan. "Wis, tahu krungu kabar ora le, katane si Rudi sing kerja kene bulan wingi ilang tanpa kabar." "Yo, aku ngerti, wong bojone nganti nangis-nangis njaluk kabar. Katane Rudi pamit kerja, tapi nganti saiki ora bali. Lah, iki dudu pisan-pisan, saben sawetara wulan mesti ana sing mendadak ilang. Kowe yo ngerti, tuh ngerti, tapi ojo kenceng-kenceng ngomongnya. Nek ketok Pak Karsa, bahaya." Bagas langsung berhenti mengunyah. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Saben sawetara wulan mesti ana sing mendadak ilang. Perutnya mendadak mual. Meski makanan masih hangat, ia buru-buru berdiri, membayar, lalu kembali ke kos sederhana yang disewakan untuk karyawan agen. Beberapa hari kemudian, Arif mulai menunjukkan rasa gelisah. Ia sering bertanya kepada Bagas soal pekerja yang hilang. "Gas, aku krungu gosip, bener ta nenek, nang kene kerep ono sing ilang?" tanyanya dengan suara lirih saat mereka istirahat di belakang kandang. Bagas menelan ludah. "Aku yo krungu Rif, tapi aku ra ngerti tenan. Wong-wong kene jarang cerita terang-terangan. Ra ngerti piye, wong bojone Rudi nganti nangis-nangis ngogoleki bojone. Kok nek aku sing kelakon, piye nasibe keluargaku?" Mata Arif berkaca-kaca. Ia benar-benar takut. Bagas berusaha menenangkan, tapi dalam hati ia pun soma-soma cemas. Suatu malam, Bagas terbangun karena mendengar suara gaduh dari luar kos. Beberapa pekerja tampak berkumpul, wajah mereka pucat. "Ana sing ilang maneh," bisik salah satu dari mereka. "Sopo maneh?" tanya Bagas, ikut bergabung. "Si Wahyu, duwe ke sore isi, kerja bareng aku, ning sakira ketok. Motor isi, neng parkeren, tapi wong, ra ana." Suasana hening, angin malam terasa semakin dingin. Seorang karyawan tua mendesah berat. "Iki wis kelakon maneh, wong anyar maneh sing dadi korban." Bagas merinding mendengar kalimat itu. Matanya langsung mencari sosok Arif, tapi pemuda itu masih ada di sampingnya. Ikut melongo,
dengan wajah ketakutan. Keesokan harinya, Pak Karsa muncul di agen dengan wajah tenang seperti biasa. Ia berdiri di depan para karyawan yang masih resah. "Wahyu, mungkin Wei pamit dadak mulih? Orang ngomong karo sapa-sapa, ojo ngegawe gosip sing aneh-aneh," katanya dengan nada dingin. "Tapi Pak, motor Wahyu isi ana neng parkiran," celetuk seorang karyawan muda. Pak Karsa melotot tajam. "Kowe luwih ngerti tinimbang aku, ojo sembarangan ngomong. Nenek orang ngerti." Suasana langsung senyap. Tidak ada yang berani menimpali Bagas Menkuri. Pandang pada wajah karyawan lain. Semua menunduk. Jelas mereka tidak percaya dengan ucapan Pak Karsa. Tapi tak seorang pun berani melawan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Bagas. Ia mulai dihantui perasaan bersalah. Apakah ia harus terus bekerja di tempat yang penuh misteri ini? Atau berhenti? Meski gajinya sangat dibutuhkan, Arif juga semakin gelisah. "Gas, aku kepengin metua. Aku ora kuat nenek kahanan kaya ngene." Terus Bagas menatapnya dalam-dalam. "Tapi nenek metu, kau Arab menggen apa? Wong kerja saiki Angel golek." Arif terdiam. Wajahnya tertunduk. Ayah tahu Bagas benar. Tapi rasa takut tetap membayangi. Malam itu, suara ayam berkokok kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, seperti dari puluhan ayam sekaligus. Bagas terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia melirik ke arah jendela kos. Melihat cahaya lampu dari agen ayam masih menyala terang. Tiba-tiba, pintu kos diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Bagas menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, ia mendekati pintu. Berusaha mengintip lewat celah. Yang ia lihat membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di depan pintu. Dia menatap ke arahnya. Bagas mundur terburu-buru, menabrak meja kecil hingga gelas pecah berhamburan. Saat ia kembali melirik ke celah pintu, bayangan itu sudah hilang. Ia terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari menjadi karyawan baru di agen ayam Sungai Gung bukan sekadar bekerja keras. Ada harga yang mungkin harus dibayar dengan nyawa. Dan ia mulai takut. Apakah giliran berikutnya bisa saja dirinya? Atau beberapa minggu berlalu sejak hilangnya Wahyu. Kehidupan di agen ayam potong milik Pak Karsa berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada kejadian aneh yang pernah terjadi. Truk pengangkut ayam masih datang silih berganti. Mesin potong berderu setiap pagi dan karyawan tetap sibuk dengan rutinitas. Namun, bagi Bagas, semua itu terasa tidak sama lagi. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang dulu tak pernah ia hiraukan. Misalnya, suara ayam yang terdengar lebih ramai setiap malam tertentu. Atau aroma amis darah yang entah kenapa semakin menusuk di udara. Meski kandang sudah dibersihkan berkali-kali, di sela-sela pekerjaannya, hanya ada satu hal yang membuatnya bertahan. Keberadaan Arif. Arif menjadi teman dekat Bagas. Hampir setiap malam mereka duduk di warung kopi dekat agen, berbagi cerita soal keluarga, mimpi, dan rasa takut yang terus menghantui mereka. "Aku kepengin sape-sape kumpul karo keluargaku maneh. Ora enak ning kene, rasane kaya ana sing ngawasi saben wektu," kata Arif sambil menyeruput kopi hitam. Bagas tersenyum pahit. "Oku ya weng gresek Rif, tapi piye maneh, urip kudu terus. Aku ora bisa menginggok kerjaan iki, wong butuh duit kanggo obat bapakku." Arif menghela napas panjang. "Yo, aku ngerti. Tapi kowe tahu mikir ora, kenapa wong-wong sing hilang kabeh wong anyar?" Bagas terdiam. Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia tahu Arif benar. Rudi, Wahyu, dan bahkan kabar lama tentang karyawan yang lenyap, semuanya pekerja baru. Seakan ada pola yang tidak bisa diabaikan. Malam berikutnya, Bagas dan Arif mendapat giliran menjaga kandang. Mereka berdua duduk di bangku kayu, hanya ditemani lampu redup dan suara ayam berkokok sesekali. Udara malam dari arah Sungai Gung terasa dingin menusuk tulang. "Gas, kowe krungu cerita soal Nyai Roro Gung?" "Durung," tanya Arif tiba-tiba. Bagas menoleh. "Seng wong-wong kanda
penjaga kali kui, ya, katane. Nenek wong pengen suki cepet, aiso gawe perjanjian karo dheweke, tapi kudu ana tumbal sing diserah. Bagas Merin. Cerita itu sudah sering ia dengar sejak kecil, tapi baru kali ini terasa begitu nyata. Apalagi ia kini bekerja di agen yang letaknya tidak jauh dari Sungai Gung, sungai yang dipercaya jadi tempat bersemayam makhluk itu. Rif, nenek, bener Pak Karsa sing gawe perjanjian kui? Berarti wong-wong sing hilang iku. Arif tidak melanjutkan kalimatnya, tapi sorot matanya sudah cukup menjelaskan. Hari-hari berikutnya, rasa gelisah semakin nyata. Arif mulai sering melamun saat bekerja. Ia bahkan pernah membisikkan niat untuk berhenti. Gas, aku ora yakin aiso bertahan suwening kene. Aku wedi nenek tiba-tiba giliran aku sing ilang. Bagas menepuk pundaknya. Sabar Rif, yen kowe metu saiki, piye keluargamu mangan? Wong kerjaan saiki angel banget, golek. Arif hanya mengangguk, tapi wajahnya tampak semakin murung. Sampai pada suatu malam, Bagas yang baru pulang dari warung merasa aneh. Kos mereka gelap, padahal biasanya Arif sudah menyalakan lampu lebih dulu. Saat ia masuk, kamarnya kosong. Rif, panggil Bagas. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi lewat HP, tapi nomor Arif tidak aktif. Bagas mulai panik. Ia main ke dapur, halaman, bahkan ke kandang ayam, tapi Arif tidak ada. Yang membuat bulu kuduknya merinding adalah ketika ia menemukan sandal. Arif masih tergeletak rapi di depan pintu kos. Keesokan paginya, kegaduhan melanda agen ayam. Para karyawan membicarakan hilangnya Arif. Wajah mereka penuh kecemasan, tapi suara-suara hanya terdengar berbisik. Takut didengar Pak Karsa. Apa maneh wong anyar sing ilang? Wis bener iki, mesti ana hubungane karo pesugihan. Kukep, wes, ojo kenceng-kenceng ngomonge. Nenek Pak Karsa krungu, cilaka kabeh. Bagas berdiri kaku, dadanya sesak. Ia tidak bisa percaya, sahabat yang beberapa jam lalu masih bercanda dengannya, kini menghilang begitu saja. Siang itu, Pak Karsa datang. Seperti biasa, wajahnya datar, bahkan cenderung dingin. Ia mengumpulkan semua karyawan. Kowe kabeh, tak wanti-wanti. Ojo ngegawe gosip sembarangan. Arif kui wong, duwe kan, mungkin we mulih tanpa pamit. Aku sing tanggung jawab, ojo macem-macem. Bagas tidak bisa menahan diri. Ia maju setapak. Tapi Pak, barang-barang Arif isi anak kabeh. Sandal, HP, kabeh ningkos. Piye? Aiso dibilang, mulih. Suasana langsung tegang. Semua mata tertuju pada Bagas. Pak Karsa menatapnya tajam. Sorot matanya menusuk. Kowe arep nuduh aku gas. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Bagas tercekat. Lidahnya kelu. Ia hanya bisa menunduk. Pak Karsa mendengus lalu berbalik. Sing penting kerjawe. Ojo akeh ngomong. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Bayangan wajah Arif terus menghantuinya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi temannya. Sekitar tengah malam, suara ayam kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih panjang, seolah ratusan ayam berkokok bersamaan. Bagas nekat keluar, melangkah ke arah kandang. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Sebuah keranjang kosong berlumuran darah segar, tergeletak di tengah kandang. Dan dari arah sungai, terdengar suara tawa lirih seorang wanita. Bagas gemitar. Matanya menatap ke arah kegelapan Sungai Gung, yang samar terlihat dari kejauhan. Suara itu semakin jelas, semakin dingin, seolah mengejek dirinya. Saat itu, ia yakin, Arif tidak hilang begitu saja. Sahabatnya telah menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan entah kenapa, Bagas merasa namanya mungkin sudah ada di giliran berikutnya. Sejak malam ketika ia mendengar tawa perempuan di tepi sungai, Bagas tidak bisa berhenti memikirkan Arif. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah sahabatnya itu muncul, disertai suara ayam yang berkokok aneh, dan bau darah amis yang menusuk hidung. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Bagas merasa gagal menjaga Arif, padahal mereka sudah saling berjanji untuk tetap bertahan bersama. Kini ia hanya bisa bertanya-tanya, kemana Arif dibawa? Apa yang sebenarnya terjadi di agen ayam ini? Pagi itu, Bagas memutuskan untuk mencari jawaban sendiri.
Ia sengaja berangkat kerja lebih awal, bukan untuk bekerja, melainkan untuk memeriksa daerah sekitar agen. Sungai Gung tidak terlalu jauh dari lokasi agen. Dari halaman belakang, hanya butuh berjalan melewati semak-semak dan jalan setapak untuk sampai ke tepi sungai. Namun, anehnya, hampir semua karyawan jarang berani ke sana. Mereka selalu bilang, "Ora usah kakehan, delok kali kui. Nenek ora pengen celaka." Tapi Bagas sudah tidak peduli lagi. Demi Arif, ia harus tahu. Saat matahari baru naik, Bagas mulai melangkah ke arah sungai. Suasana masih sepi, hanya terdengar suara burung dan aliran air. Namun, semakin dekat ke sungai, udara terasa lebih lembab dan dingin. Begitu tiba di tepi sungai, Bagas tertegun. Air sungai Gung tampak tenang, mengalir perlahan di bawah sinar pagi. Dari luar, tidak ada yang aneh, namun Bagas merasakan sesuatu, semacam hawa berat yang membuat dadanya sesak. Ia jongkok, menyentuh air dengan jemarinya. Airnya dingin, lebih dingin dari yang ia bayangkan. Saat ia menatap lebih lama, seolah ada bayangan hitam bergerak cepat di bawah permukaan air. Bagas buru-buru menarik tangannya. "Astagfirullah," desisnya pelan. Malamnya, rasa penasarannya semakin kuat. Bagas memutuskan kembali ke sungai, kali ini diam-diam. Ia menunggu semua karyawan tidur, lalu keluar kos dengan hati-hati. Suasana malam begitu sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali kokok ayam yang terdengar aneh, seperti bukan ayam biasa. Langkah Bagas semakin cepat. Jantungnya berdegup keras, seakan tahu ia sedang menuju sesuatu yang berbahaya. Begitu sampai di tepi sungai, suasana berubah drastis. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Air sungai tampak hitam pekat, seperti cermin yang memantulkan cahaya bulan. Lalu terdengar suara itu lagi. Tawa lirih seorang perempuan. Bagas membeku. Suara itu jelas berasal dari seberang sungai, tapi ia tidak melihat siapapun. Tubuhnya gemetar, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu bergerak di permukaan air. Semacam bayangan putih, perlahan muncul dan membentuk sosok perempuan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya samar, namun matanya merah menyala. Bagas langsung mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal, tapi kakinya terasa lemas. Sosok itu tidak bicara, hanya menatap Bagas dengan senyum tipis. Dan saat Bagas hendak berlari, terdengar suara berbisik menyusup ke telinganya. "Giliranmu." Bagas jatuh terduduk. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Namun suara itu tetap jelas terdengar di dalam kepalanya. Entah bagaimana, Bagas berhasil lari kembali ke kos. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Pintu rapat-rapat, lalu tergeletak di lantai sambil berdoa berkali-kali. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, Bagas mencoba menenangkan diri. Ia tidak bisa menceritakan apa yang dialaminya begitu saja. Takut dianggap gila, namun ia butuh seseorang untuk berbagi. Di sela jam istirahat, ia mendekati Sarman, karyawan senior yang sudah lama bekerja di agen itu. "Mas Sarman, aku kepingin takon, bener ora nenek Sungai Gung kue ana hubungane karo pesugihan?" tanya Bagas dengan hati-hati. Sarman menatapnya lama, lalu menghela napas. "Aku wis ngerti kowe bakal nanya iki guys. Luwi, besek kau ora yusa, sing penting kerja we, ojo kepengen ngerti kabeh." "Tapi Mas, Arif ilang. Ora mungkin dia minggat. Aku yakin ana hubungane karo agen iki." Wajah Sarman berubah tegang. Ia menoleh ke kanan kiri, lalu ia berbisik, "Aku ora ngerti kabeh, tapi wong-wong kene wis pada ngerti. Nenek agen iki ora meng usaha biasa. Sungai kui pancen kerep dijupuk gawe sesaji. Sing ilang ya kemungkinan dadi bagian saka tumbal." Bagas terdiam. Dadanya terasa sesak. Jadi dugaan yang ia takutkan selama ini memang benar adanya. Malam berikutnya, Bagas tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia kembali ke Sungai Gung. Meski kali ini langkahnya berat, ia membawa senter kecil, berharap cahaya itu bisa memberi keberanian. Saat sampai di tepi sungai, suasana lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Air sungai beriak tanpa sebab,
padahal angin nyaris tak bertiup. Dari keahan terdengar suara gamelan samar, seperti ada yang sedang mengadakan upacara. Bagas mengarahkan senternya ke permukaan air. Jantungnya hampir berhenti saat melihat sesuatu mengapung. Sebuah baju, itu adalah kemeja milik Arif. Baju yang terakhir ia lihat dipakai sahabatnya sebelum menghilang. Baju itu basah kuyup, terapung di tepi sungai, seolah sengaja ditinggalkan untuk ditemukan. Bagas tercekat. Ia meraih baju itu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Rif, kau aneneng injendi, gumamnya lirih. Namun tangisnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Bagas menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam besar bergerak menjauh ke arah semak-semak. Tanpa sadar, ia berteriak, "Hei, sopo kui?" Tidak ada jawaban. Bagas berlari mengejar, tapi saat ia tiba di semak itu, bayangan tadi sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bau amis menyengat, sama persis dengan aroma darah di kandang ayam. Bagas berdiri terpaku. Kini ia yakin semua jalan mengarah pada satu kebenaran. Arif tidak hilang begitu saja. Ia telah dijadikan tumbal pesugihan, dan Bagas sadar ia kini sudah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran gelap itu. Sejak menemukan kemeja Arif di Sungai Gung, hati Bagas seperti terbakar. Ia tidak bisa lagi diam. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai, membawa baju basah yang masih berbau amis. Kepalanya berputar penuh pertanyaan. Kalau benar Arif dijadikan tumbal, siapa yang melakukannya? Apakah Pak Karsa atau ada orang lain yang terlibat? Bagas tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan dari sungai kembali terngiang di telinganya. "Giliranmu sebentar lagi, Paji." Harinya, saat bekerja di agen, ia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia harus bicara dengan seseorang, dan satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah Sarman. Di sela-sela mengangkut ayam, Bagas mendekati Sarman yang sedang duduk di gudang sambil merokok. "Mas," ucap Bagas lirih, "aku nemo kakek Iki." Ia mengeluarkan kemeja basah itu dari tasnya. Wajah Sarman langsung berubah tegang. Matanya melebar, lalu buru-buru ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihat. "Gas, kowe entuk iki saka ngendi?" bisiknya cepat. "Ning pinggir kali." "Iki bajune Arif." "Mas, aku yakin dua ko ora ilang sembarangan. Pasti ana sing gawe iki." "Aku pengen ngerti kabeh, Mas. Aku ora tahan menengwe." Sarman terdiam lama, menghisap rokoknya dalam-dalam. ASAP keluar dari mulutnya, menutupi wajah yang penuh keraguan. "Aku wis kelingan, Gas. Wis, wayahe kowe ngerti. Tapi nenek aku krita. Janji ojo sembarangan ngomong karo wong liya. Opo maneh karo Pak Karsa?" Bagas mengangguk cepat. "Aku janji, Mas." Sarman menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Suaranya lirih, nyaris berbisik. "Kowe ngerti ora, Gas? Agen iki ora bakal aiso dadi gede kaya saiki. Nenek ora ana ting ngedukeni. Wektu sepisanan aku kerja kene agen iki mong warung cilik. Ayam mong sak kandang loro. Wong-wong malah ora percaya Pak Karsa aiso ngembangke usaha." Ia menunduk, matanya tampak kosong, seperti teringat sesuatu yang berat. Tapi kabeh berubah pas Pak Karsa wiwit nyediakake sesaji nang Sungai Gung. Awale mung sesaji biasa kembang, kemenyan, lan wedang kopi. "Aku sing disuruh nganter. Waktu kui aku ora ngerti apa-apa. Mom manut." Sarman menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Sakuis kui, usaha agen iki langsung maju. Ayam entek terus, regane murah, pelanggan tambah akeh. Wong-wong kaget, kok iso cepet banget maju? Tapi aku ngerti, kui ora alami. Pak Karsa wis gawe perjanjian karo penguasa kali." Bagas menelan ludah, bulu kuduknya meremang. "Penguasa kali?" tanyanya pelan. Sarman mengangguk. "Wong-wong Tegal niput Nyai Roro kungkonen dheweke ting enjaga Sungai Gung. Nekana wong sing wani nyedeke diri, dheweke iso meni berkah. Tapi berkah kui ora gratis. Ana tumbal sing kudu dibayar." Bagas terdiam, jantungnya berdegup keras. "Awale tumbal kui ayam, Gas.
Aku diusing kerep nyembelih lan ngolet ayam ireng kanggo sesaji. Tapi lambat laun kayane syarat tambah abot. Wong sing kerja kene mulai ilang siji-siji. Ana sing kecelakaan, ana sing tiba saka motor, ana sing tenggelam. Awale aku mikir kebetulan, tapi saiki aku yakin kabeh kuwi tumbal. Bagas mengepalkan tangannya. Suara Arif bergema di kepalanya. Gas, yen aku ilang, goleki aku, ojo tinggal aku. Mas, berarti Arif. Sarman menunduk dalam. Yo, guys, aku ora pengen ngomong ngono, tapi aku yakin Arif dadi tumbal anyar. Bagas merasa lututnya lemas. Ia terduduk di lantai gudang, menatap kosong ke arah tumpukan karung pakan ayam. Kenapa kudu karyawan? Kenapa ora wong liyowe? Tanyanya lirih. Merga wong sing cedak karo usaha iki luwih gampang ditukar. Karyawan iku dianggap bagian saka perjanjian. Nek wis dari tumbal, ora aiso bali. Hening sejenak. Hanya suara ayam berkokok samar terdengar dari kandang. Bagas menatap Sarman dengan mata berair. Mas, nenek, aku sing dari tumbal sabanjure piye? Aku krungu bisikan saka sungai. Katane giliranku sebentar lagi. Sarman mendesah berat, lalu menepuk bahu Bagas. Kowe kudu hati-hati, Gas. Aku ngerti rasa takutmu. Aku diwis kepikiran metu saka agen iki. Tapi Pak Karsa duwe cara kanggo njaga kabeh wong tetep manut. Wong sing berani balela ora bakal slamet. Terus aku kudu piye, Mas? Ninggol kue? Ninggol Karif? Aku ora tega. Sarman menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kadang ninggol iku cara siji-sijen kanggo slamet. Tapi nenek kowe tetep kepengin neruske. Kowe kudu siap ketemu karo bebaya sing luwih gede. Perkataan itu membuat Bagas makin bimbang. Ia ingin selamat, tapi juga tidak tega meninggalkan Arif begitu saja. Meski sahabatnya mungkin sudah tidak ada, Bagas merasa punya kewajiban untuk membongkar kebenaran. Sejak saat itu, Bagas semakin berhati-hati. Ia selalu merasa diawasi, entah oleh Pak Karsa, entah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara langkah kaki di depan kos. Meski ketika dicek tidak ada siapapun. Sesekali terdengar ayam berkokok panjang, tepat jam 2 dini hari, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun tekad Bagas sudah bulat. Ia harus melanjutkan penyelidikan, meski nyawanya taruhannya. Beberapa hari kemudian, Sarman diam-diam menghampiri Bagas. Gas, nenek kowe tenanan kepengin ngerti. Lui jero, ana siji panggonan, sing kudu kowe delok. Nanging aku ora aiso melu, bahaya. Ning gudang lawas cedak kali, ana barang-barang sing Pak Karsa gawe nyimpen kanggo ritual. Yen cawani, delakandu. Bagas terperanjat. Gudang lawas? Sing wis ora digunakake maneh kuwi? Sarman mengangguk pelan. Yo, nanging atiat, nek kowe ketahuan melebu kono, bisa cilaka. Malam itu Bagas berbaring gelisah di kos. Perkataan Sarman terngiang-ngiang. Gudang lawas, dekat sungai, Gung, tempat Pak Karsa menyimpan barang untuk ritual. Apa mungkin di sana aku bisa nemu bukti tentang Arif? Semakin ia berpikir, semakin hatinya terdorong untuk nekat. Ia tahu risikonya besar, tapi ia tidak bisa menunggu lebih lama. Bagas akhirnya memutuskan, besok malam ia akan pergi ke gudang itu. Malam, angin bertiup kencang di daerah Sungai Gung. Suara dedaunan pisang di belakang kos Bagas berderak-derek, seperti orang yang sedang berbisik. Bagas duduk di ranjangnya, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sejak pagi, pikirannya hanya berisi satu hal, gudang lawas dekat sungai. Kata-kata Sarman terus terngiang di kepalanya. Di sanalah mungkin ia bisa menemukan jawaban tentang Arif. Tapi rasa takut juga tidak kalah besar. Apa yang akan ia temukan di sana? Bagaimana kalau Pak Karsa memergoki? Bagaimana kalau ternyata ada sesuatu yang lebih berbahaya menunggunya? Bagas menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia mengenakan jaket hitam, memasukkan senter kecil ke dalam kantong, dan menutupi wajahnya dengan masker. Bismillah, gumamnya lirih sebelum keluar dari kos. Jalan menuju gudang itu sepi. Lampu jalan mati di beberapa titik, membuat suasana makin mencekam. Bagas berjalan cepat,
berusaha menenangkan diri. Ia hanya membawa senter kecil, pisau lipat, dan keberanian yang popasan. Ketika mendekati Sungai Gung, udara terasa lebih dingin. Suara aliran air terdengar jelas, bercampur dengan suara kodok yang bersahut-sahutan. Dari kayahan, ia bisa melihat bangunan tua yang sudah lapuk, dikelilingi semak belukar. Itulah gudang lawas yang dimaksud Sarman. Bangunannya kecil, tembok penuh lumut, atap sengnya sebagian sudah bolong. Pintu kayu besar tampak terkunci dengan rantai. Bagas berdiri beberapa meter dari sana, menelan ludah. Aku beneran arep melebu kene. Ketika ia hendak melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara berderit pelan. Bagas spontan bersembunyi di balik pohon pisang. Dari keyohan, ia melihat bayangan seseorang berjalan ke arah gudang. Bayangan itu tinggi besar, memakai sarung dan membawa kantong plastik hitam. Bagas membelalakan mata. Itu Pak Karsa? Jantungnya berdetak kencang. Ia hampir saja mundur dan pulang. Tapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia mengintip sambil menahan napas. Pak Karsa membuka gembok gudang dengan kunci, lalu masuk sambil membawa kantong plastik hitam itu. Sebelum pintu tertutup, Bagas sempat melihat kilatan merah seperti darah segar menetes dari kantong itu. Astagfirullah, opo maneh kui? Bagas menunggu lama di balik pohon. Angin malam semakin dingin menusuk tulang. Dari dalam gudang samar-samar terdengar suara gamelan pelan, seperti suara kendang dan gong dari radio tua. Setelah hampir setengah jam, Pak Karsa akhirnya keluar. Ia menutup pintu gudang ropet-ropet, mengunci rantai lagi, lalu berjalan menjauh ke arah jalan besar. Bagas tetap diam, memastikan benar-benar aman sebelum keluar dari persembunyiannya. Setelah yakin, ia mendekati pintu gudang itu. Rantai gembok besar menggantung di pintu. Bagas mencoba menariknya, tapi mustahil terbuka. Ia memutar otak sebentar, lalu ingat kalau di kantongnya ada obeng kecil yang biasa ia bawa untuk kerja. Tengget. Tangan gemetar, ia mencoba mencongkel pengikat rantai. Butuh waktu lama, hampir 15 menit. Sebelum rantai itu sedikit longgar, Bagas akhirnya berhasil menyelipkan tubuhnya masuk ke dalam gudang. Begitu masuk, udara pengap bercampur bau anyir langsung menyeruak. Bagas hampir muntah. Senter kecilnya menyorot isi gudang. Ruangan sempit penuh sesaji, kendi tanah liat, kemenyan yang masih mengepul, dan berbagai benda aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah ruangan ada meja kayu besar beralaskan kain. Di atasnya tergeletak kepala ayam berlumuran darah, dan di sampingnya sebuah boneka jerami menyerupai manusia, berikat kain merah di lehernya. Bagas menelan ludah, mendekat perlahan. Di sudut ruangan, ia menemukan rak kayu penuh kotak kecil. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia membuka salah satu kotak dan hampir menjatuhkannya. Di dalamnya ada potongan rambut, kuku, dan selembar kertas bertuliskan nama-nama. Bagas membaca pelan, Arif, Surya, Marwan. Matanya melebar. Itu nama-nama karyawan yang hilang selama ini. Tangan Bagas gemetar hebat. Ia membuka kotak lain. Isinya potongan kain baju yang berlumuran darah. Kotak berikutnya berisi sepasang sandal butut yang ia kenali milik Arif. Astaghfirullahaladzim. Suara Bagas bergetar. Air matanya hampir menetes. Tiba-tiba, senter Bagas berkedip-kedip, lalu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Jangan sentuh itu. Suara berat dan serak terdengar dari sudut ruangan. Bagas langsung membeku. Ayam menyalakan senter lagi, tapi tidak berhasil. Suara itu semakin dekat, seperti napas kasar yang menghantui telinganya. Dek, dek, dek. Jantung Bagas seperti mau meledak. Ia mundur perlahan, meraba-raba jalan keluar. Namun sebelum mencapai pintu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh keras. Kotak-kotak berisi rambut dan pakaian tumbal beterbangan, seakan dilempar oleh tangan tak terlihat. Bagas menjerit pelan, buru-buru berlari ke pintu, dan mencoba membuka rantai. Tangannya gemetar parah, hampir tidak bisa membuka simpul. Saat ia akhirnya berhasil keluar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah jalan. Bagas menoleh. Pak Karsa kembali. Bagas panik. Ia langsung merunduk dan berlari ke semak-semak di samping gudang. Dari balik dedaunan,
Ia melihat Pak Karsa berdiri di depan pintu gudang, menatap rantai yang sudah longgar. Wajahnya tampak curiga. Ia masuk ke gudang sebentar, lalu keluar lagi sambil menggerutu pelan. "Siapa sing? Wani Wei Nine melebu kene?" Suaranya dalam, penuh amarah. Bagas menahan napas sekuat tenaga. Kalau sampai ketahuan, nyawanya pasti melayang malam itu juga. Setelah beberapa menit menegangkan, Pak Karsa akhirnya pergi lagi. Entah ke arah mana. Bagas tidak menunggu lebih lama. Ia langsung lari terberit-berit menjauhi gudang. Keringat dingin bercucuran meski udara malam menusuk. Sesampainya di kos, Bagas terjatuh di lantai kamarnya. Napasnya tersengal-sengal. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kotak-kotak, berisi rambet, pakaian, dan nama-nama korban. Semua itu bukti nyata kalau Arif memang dijadikan tumbal. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Giliran siapa setelah ini? Bisikan dari Sungai Gung teringat lagi. Giliranmu. Sebentar lagi, Bagas memegang kepalanya, kebingungan. Ia ingin kabur. Tapi hatinya berkata, ia tidak boleh lari begitu saja. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebusukan ini. Taruhannya nyawa. Namun satu hal sudah pasti. Mulai malam itu, Bagas sadar. Ia sudah masuk terlalu dalam. Jalan keluar tidak akan semudah yang ia bayangkan. Malam di kos terasa lebih panjang dari biasanya. Bagas berbaring di kasur. Tubuhnya masih gemetar. Setelah apa yang ia alami di gudang semalam. Bau anyir dari kepala ayam, boneka jerami, dan kotak-kotak penuh rambut, serta pakaian korban, masih terbayang jelas di kepalanya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi begitu kelopak menutup, bayangan wajah Arif muncul. Wajah pucat, mata kosong, seolah menatapnya dari balik kegelapan. Bagas tersentak, langsung bangun dan menyalakan lampu kamar. Astagfirullah, iki piye tu? Sejak pagi, Bagas merasakan banyak kejanggalan. Saat ia hendak keluar kos, ia menemukan secari kertas kecil terselip di bawah pintu. Kertas itu lusuh, bertuliskan huruf-huruf merah, seperti ditulis dengan darah. Sakwishe Arif. Giliranmu. Jantung Bagas hampir copot. Ia buru-buru meremas kertas itu dan membuangnya ke tong sampah. Tapi tangannya gemetar. Di tempat kerja pun, suasana semakin aneh. Rekan-rekan kerjanya mulai bersikap kaku. Ada yang menghindarinya, ada juga yang berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Saat jam istirahat, Sarman diam-diam mendekatinya. Wajahnya serius. "Gas, aku ngerti koe melebu. Gudang koe bengi-bengi." Bagas kaget. "Sarman, kok koe ngerti? Aku ndelokmu. Aku sengaja ngintili. Tapi aku ora wani cedak. Koe wis kebacut bahaya, Gas. Saiki, koe dadi incaran Pakas. Terdiam." Kata-kata Sarman seperti palu yang menghantam kepalanya. Sore harinya, ketika semua karyawan sudah pulang, Pak Karsa muncul di depan toko sembako. Tatapannya dingin, tajam, seperti sedang menembus dada Bagas. "Bagas," panggilnya dengan suara datar. Bagas kaku, mencoba tersenyum sopan. "Inggih, Pak." Pak Karsa mendekat perlahan. Bau menyan samar tercium dari tubuhnya. "Kau bengi-bengi jalan-jalan dekat gudang?" Pertanyaan itu membuat darah Bagas seakan berhenti mengalir. Ia bingung harus menjawab apa. Anu Pak, aku cuma lewat. Mau cari angin segar." Pak Karsa diam beberapa detik, seolah membaca isi kepalanya. Bibirnya melengkung tipis, senyum yang tidak enak dilihat. "Hati-hati le, ana panggonan sing ora kudune kok datangi." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi begitu saja, meninggalkan Bagas yang hampir pingsan karena tegang. Malam itu, kos Bagas menjadi tempat teror. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, 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 pelan, tapi berulang-ulang. Dengan tubuh gemetar, Bagas bangkit dan mendekat. Jendela itu ditutup tirai tipis, membuat bayangan dari luar samar terlihat. Saat ia memberanikan diri membuka tirai, ia menjerit kecil di balik kakak. Terlihat wajah Arif, pucat, dengan mata melotot, penuh darah. Mulutnya bergerak tanpa suara, hanya seperti menggumamkan sesuatu. Bagas jatuh terduduk, memegang kepalanya. Ketika ia berani melirik lagi, bayangan itu sudah menghilang. Namun belum sempat ia bernapas lega, terdengar suara bisikan tepat di telinganya. "Giliranmu, Gas,
Bagas langsung meraih Al-Quran kecil di rak dekat kasur. Dengan suara gemetar, ia membaca ayat kursi berulang-ulang. Suasana kamar berubah hening, hanya terdengar napasnya yang tersengal. Keesokan paginya, Bagas benar-benar tidak tenang. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Sarman secara detail tentang isi gudang, kotak tumbal, sampai penampakan Arif di jendela. Sarman mendengarkan dengan wajah serius. Iki wis pera, Gas, akura, aisomong diambai, kau kudulek, saka kene. Bagas menggeleng, aku ora bisa man, nek aku ninggal saiki, berarti aku pengecut. Wong-wong sing wis dadi korban kuduana sing bongkar kabeh iki. Sarman menatapnya lama, lalu menghela napas. Tapi Yuripi kowe sing dadi taruhan Bagas terdium. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Tapi sebelum percakapan itu selesai, tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Pakarsa muncul dari balik gang, menatap keduanya. Enggomong opo colero, tanyanya dingin. Sarman buru-buru beralasan. Ora, Pak, cuma ngobrol soal kerjaan. Pakarsa menatap tajam, lalu menepuk bahu Bagas. Aja lali le, saben wong duweni gilirane. Dewe, malam berikutnya, Bagas mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia berada di gudang itu lagi. Kotak-kotak tumbal terbuka, dan dari dalamnya keluar sosok-sosok menyeramkan. Arif, Surya, Marwan, semua karyawan yang hilang. Wajah mereka penuh luka, mata kosong, dan tubuh penuh darah. Mereka mendekati Bagas sambil mengulurkan tangan. Arif berbisik, "Lirih, kenapa kamu telat menolong kami, Gas? Kenapa kamu cuma diam?" Bagas berteriak dalam mimpi itu, lalu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat yang membuatnya makin merinding. Di meja kecil sebelah kasurnya ada segelas air putih yang ia taruh semalam. Air itu berubah merah, seperti bercampur darah. Segar, hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Bagas. Setiap malam, ia dihantui suara-suara aneh. Ketukan di pintu, langkah kaki di koridor kos, bisikan dari bawah ranjang. Di tempat kerja, tatapan Pak Karsa semakin tajam, seolah menunggu saat yang tiba. Bahkan beberapa karyawan lain mulai menghindar, seperti sudah tahu giliran siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Puncaknya, suatu malam, Bagas mendapati pintu kosnya terbuka sedikit. Di lantai depan pintu, ada bungkusan kain hitam. Tenggen, tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada seekor ayam hitam mati. Lehernya tergorok, dengan kertas kecil bertuliskan, "Kowe wis dipilih, siji langkah maneh." Bagas hampir pingsan. Ia langsung menutup pintu, mengunci rapat, lalu menangis tanpa suara di pojok kamar. Meski ketakutan hampir membuatnya gila, Bagas tahu satu hal, lari tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia menatap Al-Quran kecil di tangannya, lalu berbisik pada diri sendiri, "Aku kudu kuat. Aku kudu bongkar kabeh iki, yen ora, korban bakal terus bertambah." Namun dalam hatinya, ia sadar, waktu benar-benar sudah hampir habis. Dan kali ini, lawannya bukan hanya Pak, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil tempat Bagas tinggal. Angin menderu, petir menyambar-nyambar, seolah langit pun sedang murka. Bagas duduk di pojok kamarnya, tubuhnya gemetar, sambil memandang Al-Quran kecil yang sejak beberapa malam terakhir menjadi satu-satunya pelindungnya. Namun malam ini berbeda. Ia tahu waktunya sudah habis. Semua tanda, semua teror, semua mimpi buruk hanyalah isyarat menuju satu titik. Giliran dirinya di dalam hati. Bagas berbisik, "Aku ora bakal lari maneh. Yen iki bener-bener malamku. Aku kudu lawan. Aku kudu ngadepi." Pukul 2 dini hari, ketukan keras terdengar di pintu kos. "Dug, dug, dug." Bagas. Suara berat memanggil namanya. Metua. Bagas menahan napas. Suara itu jelas suara Pak Karsa. Tapi anehnya, suaranya terdengar serak bercampur gema. Seperti ada dua makhluk yang bicara bersamaan. Dengan hati-hati, Bagas membuka pintu. Dan benar saja, Pak Karsa berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan, tapi wajahnya tetap kering, seolah tidak tersentuh air sedikit pun. Matanya merah, menyala, dan di tangannya ada sebuah tongkat kayu, berukir simbol-simbol aneh. "Wektumu wis tekan,
Gas, katanya datar. Iki, giliranmu, Pak Karsa, menuntun Bagas keluar. Anehnya, meski Bagas ingin kabur, tubuhnya seperti terkunci. Kakinya berjalan sendiri mengikuti langkah Pak Karsa, seolah ada kekuatan yang menyeretnya. Mereka melewati jalanan sepi, gang-gang gelap, hingga akhirnya sampai di depan gudang tua yang selama ini menjadi sumber teror. Di sana, api obor sudah menyala dan bau menyan bercampur darah memenuhi udara. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar dengan simbol-simbol kuno. Kotak-kotak tumbal diletakkan mengelilinginya. Beberapa sudah terbuka. Dari dalam kotak, samar-samar terdengar suara erangan dan bisikan menyeramkan. Lunga, Matthew aku. Suara-suara itu bergema, membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Pak Karsa mulai melantunkan mantra dengan bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergema, semakin lama semakin keras. Api obor berkobar lebih tinggi, bayangan di dinding bergerak seolah hidup. Bagas dipaksa duduk di tengah lingkaran. Di hadapannya, seekor ayam hitam diletakkan di atas nampan. Lehernya sudah diikat kain merah. Nyawamu bakal dari tumbal sing paling kuat, kata Pak Karsa dengan senyum mengerikan. Sakwishe iki, uripku bakal tambah suwe, rezekiku ora bakal entek. Bagas memejamkan mata, mulutnya bergetar melafalkan doa yang ia hafal. Ayat kursi keluar terbata-bata, tapi setiap kata membuat lingkaran itu sedikit bergetar. Tiba-tiba, suasana berubah. Dari salah satu kotak, sosok Arif muncul, pucat, penuh darah, dengan mata kosong. Ia melangkah mendekat, tangannya terulur ke arah Bagas. Gas, ayo bareng aku, wiswayahe. Bagas menjerit, ora, aku ora gelem melu kau, aku durung wayahku. Teng, seluruh kekuatan, Bagas menggenggam Al-Quran kecilnya. Ia membacakan doa keras-keras. Meski suaranya parau, api obor langsung berkedip-kedip. Suara-suara dari kotak terdengar semakin kacau. Pak Karsa marah besar. Cukup, ora ana sing iso nolak nasi bediu. Kowe kudu dadi tumbal. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, siap menghantam kepala Bagas. Namun, sebelum tongkat itu mengenai, sesuatu terjadi. Semua kotak tumbal terbuka serentak. Dari dalamnya, sosok-sosok korban pesugihan keluar. Arif, Surya, Marwan, dan puluhan lainnya. Mereka berjalan pincang, wajah penuh luka. Tapi mata mereka kini menatap Pak Karsa penuh amarah. Kowe janji, Karsa, kowe janji urip kita aiso tentrem tapi kau engga pusi, teriak salah satu arwah. Pak Karsa mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Ora, kowe, kabeh kudu manut aku sing duwe kuasa. Namun arwah-arwah itu langsung menyerbu, mencengkeram tubuhnya. Pak Karsa menjerit kesakitan. Tubuhnya ditarik ke dalam lingkaran. Api obor menjulang tinggi. Suara jeritan bercampur dengan tawa menyeramkan para arwah. Bagas hanya bisa menyaksikan. Tubuhnya gemetar hebat. Tak lama kemudian, api padam. Lingkaran menghitam dan gudang itu menjadi hening. Kotak-kotak kosong berserakan. Tidak ada lagi arwah, tidak ada lagi Pak Karsa. Semuanya lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir menusuk. Bagas Turenggengga masih memegang Al-Quran kecilnya erat-erat. Ia berhasil selamat, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar gudang, menembus hujan deras, hingga akhirnya sampai di kosnya. Ia menangis sejadi-jadinya, bersyukur masih hidup. Pagi harinya, Bagas bangun dengan kepala berat. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Namun saat ia bercermin, ia membeku di lehernya. Samar terlihat ikat kain merah, persis seperti yang dipakai ayam hitam di ritual semalam Bagas terdium. Wajahnya pucat pasi. Ia menyentuh kain itu, tapi anehnya tidak bisa dilepas. Semakin ia tarik, semakin kain itu menempel ke kulit, seperti menyatu dengan tubuhnya. Saat itulah ia mendengar bisikan pelan dari belakang cermin. Saiki, giliranku, wis rampung. Gantimu wis diwiwiti. Bagas terhuyung mundur, matanya melebar. Ia sadar, meski Pak Karsa lenyap, kutukan pesugihan itu tidak ikut musnah. Dan kini, ia bukan lagi korban, melainkan pewaris baru dari perjanjian gelap itu. Sejak hari itu,
kehidupan Bagas berubah. Ia memang masih hidup, tapi rezekinya mendadak melimpah. Toko sembako tempatnya bekerja diwariskan padanya. Uang datang dari berbagai arah, namun dibolik. Semua itu, ia tahu ada harga yang harus dibayar. Setiap beberapa bulan sekali, akan ada giliran baru. Dan Bagas, dengan kain merah di lehernya, hanya bisa menunggu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya.